kebenaran yang tidak teratur, yang tidak satu komando, yang melanggar aturan, yang tidak tertib, itu pasti akan kalah dengan keburukan yang terorganisir. Pernah nggak ada prajurit mau berangkat bilang kepada istrinya, "Mah, jangan khawatir, Papa telah tinggalkan bersama keluarga Allah dan sunnah Rasul kita, Mama pasti dijaga." Maka Allah berikan jaminan kemuliaan dunia dan jaminan tertinggi saat di akhirat. Kesejahteraannya dikirimkan dari sisi yang tidak diduga, ketenangan diberikan. Saat di akhirat, kalaupun meninggal dalam perjuangan, tidak harus mikirkan yang lain. Jadi jangan sampai prajurit itu berpikir demi mendapatkan kesejahteraan, mesti menggugurkan jiwanya. Ya, jihad bukan menyakiti orang. Ya. Kenapa para pejuang militer kita disebut berjihad? Karena mereka banyak secara fisik berjuangnya ketika keluar. Asalnya untuk mempertahankan. Banyak yang dipertahankan itu. Ya, harta kita dibawa dipertahankan. Iman kita diganggu dipertahankan. Negara kita diganggu dipertahankan. Itu jihad. Karena itu ketika penjajah datang, ya, Mbah Hashim Hadatul Syekh itu membuat resolusi jihad, disebutnya jihad bukan resolusi ijtihad. Semesta keluar semua untuk berjuang. Barang-barang gabung semuanya itu jihad. Oh, hati-hati ya. Ini penting saya sampaikan karena Nabi memberi isyarat ada yang akan membelokkan makna jihad di kemudian hari. Sehingga alih-alih mendapat pahala banyak mengumpulkan dosa. Itu ada di hadis Muslim tuh, riwayat sahabat Abu Hurairah. Nanti pulang ke akhirat itu jadi nestapa, bukan senang bahagia. Nestapa itu. Jadi kalau bahasa Rusianya mah siling salahkeun kan. Barang-barang maneh cenah, oh orang maneh nanam ilu. Itu ada di Quran tuh. Ya. Itu ada. Nanti dengan setan saling berbantah-bantah itu. Yang paling menarik apa? Ya'ti yaumal qiyamati bi sholatin. Ada orang datang di hari kiamat dengan sholatnya yang banyak dia tunaikan. Bukan cuma sholat fardu, sholat sunnah dia kerjakan. Wasiyamin, puasanya rajin. Wazakatin, dia siapkan zakat. Tapi sayang, ya'ti qad syatama hadza. Ternyata dia pun suka mencela. Jadi akan ada orang ditemukan kelihatan rajin sholat, hafal dalil, tapi lisannya pun sibuk mencela orang. Wa syatama hadza, gemar menuduh. Ribut aja. Baca Quran belum benar, bacaan orang lain dikoreksi. Rame itu. Ya. Wa qadzafa hadza, menuduh. Wa daraba hadza, senangnya berkelahi, ribut. Kalau tidak ketemu offline, online. Kalau nggak ketemu offline, online. Saling perang status. Nggak nyangka ya dia begitu. Ah, nyangka kan. Orang yang bilang tidak nyangka, nyangka. Oh itu. Nggak nyangka ya, nyangka eta teh. Hati-hati itu. Status. Nah, kan sebetulnya status itu bukan statusnya yang penting, komennya yang ditungguin. So, kelihatan. Nah itu tuh kalau nggak ada offline, online, baliknya ke situ. Ya, jadi repot tuh. Nanti ada hadis lain tentang percepatan digital itu. Akan ada satu masa percepatan digital tinggi, tandanya taqarrubul aswaq, pasar mudah diakses. Itu hadis sahih. Jadi kalau dulu ibu berangkat ya ke Kosambi kemana ya, itu naik ojek, naik angkot, sekarang klik datang barangnya. Wa taqarrubuz zaman, waktunya cepat. Setahun kayak sebulan, sebulan kayak sepekan, sepekan kayak sehari, sehari kayak sekilatan. Itu hadis sahih. Rasanya baru kemarin sekarang ketemu lagi. Itu hadis sahih. Nah, saat yang sama yantashirul kadhib dan tashirul fitan. Masalahnya lebih kompleks, manipulasinya banyak, sulit membedakan yang salah dengan yang benar, fitnahnya makin banyak. Kenapa? Karena yang tadinya offline berubah jadi online. Nipu dulu offline, sekarang online. Tuh. Judi dulu offline, sekarang online. Dan makin kompleks. Saya lihat makin repot nih, karena Zeus pun sudah berjudi itu. Repot. Aduh, saya mau nengok pesantren ke Banten, saya lihat tuh Spiderman udah ngemis. Tuh. Udah, balik lagi. Nah, puncaknya apa kaitan dengan tadi kita jihad itu? Wasafakad dima.
Wasafaka dama hadza, dan ada yang menumpahkan darah di dalamnya, menyebut dia nama-nama, teriak syiar, Allahu Akbar, tembak, Allahu Akbar, bom ini. Cuman bukan pada tempatnya. Hati-hati itu. Ikut pengajian, suruh ngebom ini, nyebut jihad. Nah ini bahaya itu, hati-hati itu. Itu bukan bagian dari tanda kebenaran, ada standarnya. Dan nggak boleh itu tiba-tiba langsung begitu keluar, ini nggak ada standar. Gimana sesuatu disebut jihad dalam perjuangan itu ada standarnya. Itu tentara kita yang keluar benar-benar jihad nggak disebut mujahid, ini yang meledakkan sana sini disebut pejuang. Itu pulangnya nestapa. Lihat nih. Tu'khadhu hadza min hasanati wa hadza min hasanati. Kalau ada orang sholat, baru selesai sholat sudah mencela orang, itu pahala sholatnya diberikan pada yang dicela. Hilang. Ya. Ini kadang belum sholat sudah mencela. Saya imamna eta, ini panjang ya. Mentang-mentang baru lulus teh imam teh cina Yasin, Baqarahan. Nah, makanya imam juga mesti bijak. Sebelum dia mimpin, lihat dulu ke belakang. Ya, gak boleh langsung formalitas. Istau. Mau menjawab, sudah tahu. Lihat dulu. Wajah itu kan banyak. Oh ini wajah penghafal Quran, wajah Baqarah, An-Nisa. Ada yang tidak kuat berdiri lama. Ini pojok kanan, ikhlas-ikhlas semua sholatnya. Dan nah, kesimpulannya ambil jalur pertengahan Al-Kautsar. Ya. Pendek. Nah gitu. Nah, yang paling tinggi itu begitu. Kalau ada tiba-tiba nekat, tidak pada tempatnya, bom, ledakan ini. Orang yang sengaja melakukan tindakan pembunuhan, ada korban jiwa, apalagi beriman, itu bahasa Qur'annya seakan pesan kapling di neraka jahanam. An-Nisa itu coba. Begitu masuk ke ayat 94, wa may yaqtul mu'minan muta'ammida, siapa yang sengaja merencanakan pembunuhan. Ada korban satu aja. Apalagi dia beriman. Fajazauhu jahannam. Maka seakan ia pesan kapling di neraka jahanam. Khalidan fiha, 2, kekal di dalamnya. 3, wa ghadiballahu alaihi, dimurkai oleh Allah. 4, wa la'anahu, dilaknat oleh Allah. 5, wa a'adda lahu 'adzaban 'azima, dijanjikan disiksa berlipat. Jahanam saja sudah berlipat, ini dijanjikan berlipat lagi siksanya. 5. Hati-hati itu. Makanya saya sering katakan tuh waktu kita berdoa nggak boleh terjadi lagi ya, ngejagain tuh. Di Jalan Tamrin itu hujan bang meledak. Habis itu di Lampung, tuh kata jamaah Tenaros, jamaah bertanya satu, Ustaz, apakah di Jalan Tamrin itu termasuk jihad? Bisa bilillah. Saya tetap dengan tajam, Mas. Sependek pengetahuan saya, jihad fisabilillah itu jihad di jalan Allah, bukan di Jalan Tamrin. Mesti hati-hati tuh ya dokter. Tapi kalau Nabi sebutkan dulu pasti kejadian itu. Ya. Nabi kan petunjuk dari Allah itu. Kayak kalau ada yang aneh-aneh itu tinggalkan. Konsisten saja kita arahkannya pada yang baik. Asalnya jihad itu. Perjuangan fisik. Untuk menyiapkan apa yang telah kita rencanakan dalam aspek yang positif. Dalam konteks militer, mempertahankan dari segala sesuatu yang bisa merusak. Jadi bukan destruktif sifatnya. Bukan ingin merusak, bukan ingin menghantam, tidak. Mempertahankan sesuai dengan aspek resikonya. Kalau serangan begini, begini caranya. Kalau ini begini, begini planningnya. Itu dasarnya. Nanti kita turunkan. Ketiga, mujahadah. Ini yang tidak mudah. Jadi ijtihad ada aturannya, jihad ada aturannya, kemudian mujahadah. Nanti ketiganya ini akan dirinci di Quran. Mujahadah itu perjuangan melawan keadaan emosional kita. Saya pengen lulus dari ITB. Saya pengen lulus dari Unpad. Saya pengen lulus dari bla bla bla. Kapan saya lulus? Mesti 3,5 tahun. Fakultasnya ini, jurusannya ini, kosannya di sini. Disiapkan berangkat kuliah. Saat berangkat cuaca cerah. Saat hujan masih semangat gak?
Jangan jauh-jauh kuliah nih. Sekarang kita mau datang subuhan. Dan mau berangkat siap-siap, cerah biasa keluar. Tiba-tiba gerimis, Bu. Tuh. Bapak kalau gerimis jadi berangkat gak? Perjuangannya bukan hanya fisikal. Perjuangan melawan gejolak hati kita. Berangkat enggak? Gerimis. Belum berangkat, istri tanya, Pak, kenapa belum berangkat? Hujan, kan cuma gerimis. Takut teriak. Oh, takut teriak. Ayah, gitu, takut teriak. Pakai payung. Nanti detail tantangannya ada di Al-Baqarah ayat 214. Ini unik, ini bukan cocok logi. Ada memang secara numerik itu ayat-ayat tertentu yang secara penomoran itu menarik. Tantangannya Al-Baqarah 214 di bawah kanan. Solusinya Ali Imran 3142. Duanya pindah ke belakang. Jadi kalau kita bisa mengamalkan yang Ali Imran, tantangan ini lewat. Prajurit juga demikian. Abdi negara demikian. Dari yang kecil-kecil, wadhara sudah mulai mengganggu secara fisik. Saya langsung masuk ke detail ya. Kalau diurai satu-satu nanti kita agak lambat. Ya. Jadi saya gambarkan suasananya, ini ayat. Turunnya itu saat akan persiapan dan tragedi serta keadaan yang terjadi dalam perang Uhud. Letaknya di Madinah. Peristiwanya terjadi pada tahun ketiga Hijrah. Kalau dikonversi ke Masehi, tanggalnya 23 di bulan Maret. 625 Masehi. Lokasinya kurang lebih 5 mil dari Masjid Nabawi sekarang. Ya. Mudah-mudahan yang belum umrah haji bisa disegerakan insyaallah. Nah, nabung tidak cukup dengan amin, nabung. Siapin dari sekarang. Nah, amin itu ya ongkos nama saya tuh. Ya, amin. Nah, minimal ikhtiar. 5 mil jaraknya. Nah, ini menarik, jarak dari Masjid Nabawi 5 mil, bentangan medannya 5 mil, ketinggian bukitnya itu kurang lebih 1000 mdpl. Kurang lebih 1000. Yang menarik, suasana Uhud ini, perjuangan di Uhud ini ada latar belakang. Yang latar belakang ini nanti bisa jadi pelajaran besar. Nanti mungkin satu saat kalau ada satu khusus sesi tertentu, ini khusus lah di TNI, nanti kita bisa sharing gitu. Ya, karena nanti ada kaitan-kaitan dengan aspek-aspek lain. Di situ nanti ada militer itu ada terkait dengan satu dari mulai persiapan, antisipasi mental kalau prajurit desersi itu gimana dari awal disiapkannya, kemudian memetakan kekuatan musuh, mengatur strategi, zikirnya apa, sampai keadaan yang mungkin terjadi bagaimana. Nah, latar belakangnya ada 2. Jadi memang seringkali terjadi perang itu motifnya 2. 1 karena faktor ekonomi, karena kecenderungan orang itu lapar dan sebagainya, bisa keluar tuh puncak tertingginya melakukan tindakan-tindakan yang tidak pantas. Kedua, kalau bukan faktor ekonomi dan lapar, itu keserakahan dari nafsu. Ingin punya wilayah begini, ingin menaklukkan ini, ingin begini. Nah, itu 2 faktor itu saja. Nah, ini yang terjadi dalam pelajaran perang Uhud. Dari pihak Quraisy yang ada di Mekah, faktor keserakahan tinggi. Karena merasa ditaklukkan dalam perang Badar. Perang Badar mereka kalah, lawan pasukan yang seadanya, bukan ahli perang, orang-orang biasa, kalah. Kurang lebih 300 lawan 1000. Ada yang merinci 313, lawan 1000, kalah yang 1000. Dan pemimpin pasukan yang hebatnya dikalahkan. Dari yang 300 ini, menang lawan yang 1000. Direncanakan dengan lebih spesifik, mereka tidak main-main lagi. Maka disiapkan revenge. Kita harus taklukkan, gak boleh kalah, kehormatan nih, taklukkan sampai ke Madinah. Kurang lebih 400 kilo dari Mekah Al-Mukarramah. Maka apa yang terjadi? Mereka menyiapkan lebih serius, digandakan 3 kali lipat, dari 1000 jadi 3000. Dipilih panglima militernya, ya. Itu orang yang paling hebat jenderal perang di zamannya, Khalid bin Walid. Pemimpin berkudanya anak Abu Jahal, Ikrimah bin Abu Jahal.
Itu bukan sembarangan. Kavalerinya itu ahli betul dalam kuda. Disiapkan 3.000, 2.800-nya infanteri, 200-nya kavaleri. Kudanya pun bukan kuda biasa, yang mimpinnya pun ahli strategi, yang tidak pernah kalah rekornya, 100% selalu menang. Khalid bin Walid. Dan ahli kuda luar biasa, Ikrimah itu. Ya. Dan dua-duanya hebatnya nanti masuk Islam. Nanti ada profesor, Pak, nanti kapan lah secara internal bisa belajar, ada profesor dari luar negeri itu mengkaji tentang Khalid dan kejeniusan strategi militernya. Bapak kalau yang ini pasti pernah tahu itu sampai dikaji itu, karena tak pernah kalah, pedangnya utuh sampai beliau meninggal di pembaringan itu. Ya, nah saya balik dulu. Kemudian disiapkan sampai salah satu yang menyertai di antara provokatornya ada yang perempuan, Hindun itu, yang kelak nanti membedah dadanya Sayyidina Hamzah dan mengunyah hatinya itu. Ya. Lalu ada Abu Sufyan ikut semua. Nah, ini terorganisir sehingga nanti salah satu komen di kemudian hari belajar dari itu, Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu memberikan sebuah komen, al-haqqu bila nizamin yaghlibuhul batilu binizamin. Kebenaran yang tidak teratur, yang tidak satu komando, yang melanggar aturan, yang tidak tertib, itu pasti akan kalah dengan keburukan yang terorganisir. Ini semua terorganisir, disiapkan betul semuanya. Dan disiplin. Kalau kata Khalid masuk dari sini, keluar ke sini, nyergapnya begini, ikuti semua. Nah, Nabi belajar dari pengalaman yang perang Badar, menyiapkan jumlah pasukan lebih banyak, 3 kali lipat juga, 1.000. Ya. Jadi yang dari sana 3.000, yang pasukan Nabi berapa? 1.000. Nah, cuma nanti yang ikut 1.000 ini ternyata tidak sama hatinya. Niatnya tidak sama. Ada 3 golongan. 1, alumni Badar dan orang beriman yang memang berjihad betulan. Dia ingin membela bangsanya demi beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Niatnya ibadah, kesatrianya untuk mewujudkan sifat patriotnya, membela negaranya. Yang kedua, ini yang numpang rame. Cuman pengen ikutan, bener gak ada malaikat waktu Badar itu katanya. Ikut-ikutan aja, numpang ikut tuh, ya. Pokoknya ikut. Yang kalau sekarang beginilah prajurit, ada yang beneran berjuang, ada yang beneran ikut serta aja. Kata negara berangkat, gitu. Ikut, kita pengen lihat aja. Ya. Yang ketiga itu, nah ini ada yang munafik. Memang sengaja aja, hanya untuk cari perhatian supaya dapat perhatian di masyarakat. Awas, nanti psikologi perang itu akan begitu tuh. Ada yang betul-betul berjuang, ada yang cuma nyari ghanimah, ada yang cari popularitas. Ada yang numpang aja tuh, yang penting aksinya udah ketahuan, tercatat tanggalan keluar. Awas tuh, lah seri ya. Ada tuh di Quran tuh. Ada kondisi-kondisi begitu, itu mungkin terjadi. Ah, itu pasti kacau itu di lapangan kalau begitu. Kasihan prajuritnya. Maka apa yang terjadi? Dari 1.000 yang munafik ini mulai menggoyah. Udah jelas ada musuh, udah jelas ada pasukan, udah jelas ada macam-macam. Mulai disusupkan, masuk keraguan. Nggak akan menang 3.000 ahli perang lawannya Khalid. Kita siapa katanya? Yang Badar udah punya pengalaman, tegap aja, siapkan diri kita, komitmen. Belum tentu mereka juga menang. Yang penting bagi kita berjuang. Lebih baik pulang nama daripada gagal dalam tugas. Itu bahasa Quran. Kopassus itu bahasa Quran itu. Lebih baik pulang nama daripada gagal dalam tugas. Jadi gak ada istilah disandera. Jadi kalau kita turunkan tuh ada ayatnya detail sekali itu. Jadi udah siap-siap itu. Tapi yang belum ikut Badar kan, oh iya ya, malaikatnya belum tampak sekarang. Nah yang ini Abdullah bin Ubay bin Salul sudah masuk tokoh munafiknya. Kita mundur aja. Anda kebayang nggak? Dari 1.300 desersi keluar. Makanya prajurit kita tuh sebelum berangkat itu harus disiapkan betul mentalnya supaya tidak ada yang goyah. Siapkan. Nah Nabi itu sebelum berangkat, oleh Nabi itu dikumpulkan dulu. Keluarganya dimotivasi, masyarakatnya disatukan. Kita kirim 310 ya yang berangkat itu. Nah, nanti ke depan kalau ada yang mau dikirim itu bukan cuma prajuritnya, keluarganya dikumpulkan. Doa sama-sama.
Masyarakatnya diberitahu supaya saling mensupport. Jadi zaman Nabi itu ketika mau berperang, disatukan dengan masyarakat itu. Itulah manunggal bersama rakyat itu begitu. Jadi akhirnya apa kata Nabi? Siapa yang mau partisipasi? Semua angkat tangan. Ya Rasulullah, sampai yang perempuan bu, saya di bagian perawatan ya Rasulullah. Saya yang nanti nyiapkan ini, saya yang nyiapkan makannya. Ya Rasulullah, saya punya kuda, saya siapkan kuda. Ya Rasulullah, saya punya ini. Umar datang, ya Rasulullah, setengah harta saya untuk berjuang. Wah, semua pirang. Umar nyumbang setengah. Umar tuh kalau dikonversi sekarang ya kurang lebih ya mungkin 2 sampai 3 triliun. Kalau setengahnya berapa? Gitu. Makanya kalau mau latihan infak dari yang sedikit, karena kalau sudah banyak susah berinfak. Bapak kalau sama teman, mana ya rezeki, ayo berdua makan, masih 50.000 bisa bagi 2. Tapi kalau sudah 50 miliar nggak bisa dibagi 2 tuh. Umar itu setengahnya. Tiba-tiba sembunyi-sembunyi. Karena rasa takutnya dengan Allah bukan yang lain. Sembunyi-sembunyi. Nggak mau terlalu viral. Bisikin ke Nabi Rasulullah. Saya semuanya. Masya Allah. Nabi tanya, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Kalau Umar jawab masih setengahnya. Abu Bakar yang kedua jawab, saya tinggalkan untuk keluarga saya Allah dan Rasulnya. Tuh. Pernah nggak ada prajurit mau berangkat bilang kepada istrinya, "Mah, jangan khawatir. Papa telah tinggalkan bersama keluarga Allah dan sunnah Rasul kita. Mama pasti dijaga." Lalu keduanya semua sekeluarga berdoa, "Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin." Ya Allah, suamiku akan berjuang. Ampuni dosa kami kalau kami banyak salah selama ini di keluarga. Wa israfana fi amrina, jaga supaya tidak berlebihan dalam perjuangan ya Allah, supaya tidak muncul fitnah dalam berjuang. Jaga keluargaku supaya semuanya dilindungi, supaya tidak berlebihan dalam pikiran. Wa tsabbit aqdamana, kokohkan suamiku supaya tidak goyah. Tidak banyak pikirkan tentang keluarga. Makanya prajurit berangkat itu jangan banyak pikiran. Sebetulnya negara itu tidak boleh memberikan pikiran. Jadi jangan sampai ada prajurit mau berangkat, saya tuh sering sedih, bahkan saya kadang menangis itu. Ya. Masa prajurit mau berangkat, istrinya WA, "Pak, beras habis." Ulah seri mana teh? Aku mah tuh di jalan teh. Musuh di hadapan, di rumah beras habis. Tunjangan 40.000 sehari. Sebetulnya kalau sudah menggunakan pakaian itu nggak boleh mikir. Makanya di zaman sahabat setelah Nabi meninggal itu disejahterakan. Prajurit itu nggak pernah mikir masalah kesejahteraan. Semua dijamin, gaji paling tinggi itu. Sehingga pikirannya fokus untuk berjuang. Begitu mau nembak musuh, mana itu? Mau ditembak, pinjol masuk. Itu Anda tuh tertawa karena tidak tahu kondisinya. Tapi itu gak mudah. Watsabbit aqdamana, ya Allah, kuatkan suamiku. Tegarkan kami di rumah. Wansurna 'alal qaumil kafirin, berikan kemenangan ya Allah. Supaya orang-orang yang sifatnya mengganggu yang macam-macam itu bisa disadarkan, bisa dikalahkan, yang dengan itu keamanan muncul terjadi. Itu langsung turun jawaban. Kalau keluarga bisa begitu sebelum prajuritnya berangkat, Allah langsung firmankan, turunkan malaikat memberikan kabar. Fa'atahumullahu thawabad dunya wa husna thawabil akhirah. Maka Allah berikan jaminan kemuliaan dunia dan jaminan tertinggi saat di akhirat. Kesejahteraannya dikirimkan dari sisi yang tidak diduga. Ketenangan diberikan. Saat di akhirat, kalaupun meninggal dalam perjuangan, tidak harus mikirkan yang lain. Jadi jangan sampai prajurit itu berpikir demi mendapatkan kesejahteraan, mesti menggugurkan jiwanya. Kalau meninggalnya gugur, kontak tembak, keluar sekian. Kalau di rumah sakit sekian, apa itu? Semampu kita, iya. Tapi kalau memang terbatas anggarannya, masyarakatnya jangan diam. Di mana dia bertugas, kita support. Hadir itu orang Islam itu begitu. Ya ulama mikirin.
Rakyat juga sama, itu manunggal tuh begitu. Jadi disertai oleh kita. Dulu kita berjuang begitu. Gak usah tarik jauh-jauh ke zaman sahabat. Dulu setiap ada yang mau berangkat, kiainya datang doain. Santrinya ikut support. Ibu-ibu masak. Jalur mana yang mau ditempuh sudah paham. Antar ibu, belum ada WA, Bu. Sudah tahu itu. Mau di gunung mana, perbekalan singgah, masakan sudah ada. Gitu. Ada nggak yang mengamalkan sunnah Nabi begitu tuh sekarang? Berapa yang mau berangkat ke Papua? Sekian, gini tahu. Oh kita ingin ikut membersamai dengan doa, viralkan doanya. Prajurit, berjuang. Kami mendoakan Anda. Anda tidak sendirian. Terus Anda di mana? Kita berdoa. Yang pengusaha-pengusaha itu dulu kan ada syarikat dagang Islam itu kan memfasilitasi. Kalau memang anggaran tidak cukup, maka hadir kita membersamai. Anda kan bisa kerja, bisa nyaman karena aman. Ya. Kalau tidak ada demikian, siapa yang hadir saat ada bencana-bencana itu? Saya itu kemarin ke Luwu. Sampai di sana ada banjir bandang yang besar 325 rumah hancur. Ada yang kecil, ada yang besar berat sampai sekian, habis rata sebagian dengan tanah. Umumnya kalau musibah demikian yang ditengok pasti masyarakatnya. Apa yang hancur, apa yang habis, jarang yang lihat prajuritnya. Yang bertahan sampai di situ menyelesaikan, kadang bangun jembatan, kadang macam-macam, pakaian sudah lusuh dan macam-macam. Pernah nggak lihat itu? Saya datang, begitu disikahkan ke masyarakat, Pak ini sudah selesai. Saya kesini hanya untuk bertemu dengan prajurit saya. Datang mereka masih menyebar. Ada yang di area gunung, ada yang di mana, ada yang meletakkan, ada yang masih nahan derasnya arus sungai, pakaian sudah lusuh datang. Saya bilang datang. Saya katakan, saya bangga dan hormat dengan Anda. Karena tidak banyak orang yang datang ke sini hanya untuk memberikan ucapan terima kasih kepada Anda. Terima kasih, minta maaf. Salam dari jamaah. Ini ada titipan yang bersamai, kita tetap semangat. Itu yang kita butuhkan. Nah kesadaran ini yang harus diviralkan di setiap daerah. Sehingga sampai ke level-level ke Kodim, kalau perlu ke Koramil dan sebagainya. Kompak kita begitu tuh. Nah itu zaman Nabi itu sudah begitu. Kita kehilangan itu sekarang. Ayo dituntut. Harus berjuang, harus profesional. Nah kita tidak berbuat apa-apa. Nah jadi kalau kita mau berjuang dan sukses dengan benar, semua mesti terlibat. Anda banyak menuntut, Anda banyak ingin kenyamanan, kerja dengan enak, makan dengan enak, sementara yang menahan gangguan supaya Anda merasa nyaman itu tidak diperhatikan. Nah itu ada lengkap sekali ayatnya. Kokohkan dirimu, berangkat berjuang, jangan khawatirkan tentang dirimu di dunia. Ya. Nah ini gambaran awalnya. Jadi itu pengantar dasarnya. Lalu kalau sudah siap akan berangkat, sudah. Wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyun katsirun fama wahan lima asabahum fi sabilillahi wa ma dha'ufu wa mastakanu. Kalau prajurit sudah kokoh, sudah mau berangkat, tiba-tiba berangkat, jangan kejadian seperti perang Uhud kata Allah. Ada sebagian yang desersi karena melihat musuh lebih kuat. Ada sebagian yang mentalnya turun karena merasa dihianati. Sudah ke lapangan, lihat begini, ternyata alat tidak disiapkan. Ternyata orang sudah begini. Kan ada Yahudi berkhianat Bani Qainuqa pada saat itu. Lihat ya, kalau enggak disebutkan, dirumus dalam tafsir. Kalau enggak disebutkan kejadiannya, secara detail waktunya kapan, pelakunya siapa, tapi dibuat umum, maka kejadian itu akan terjadi kembali di masa depan dengan tokoh-tokoh yang berbeda. Jadi kalaupun berangkat, kemungkinan desersi akan ada yang terjadi. Faktornya apa? Gali. Tutup itu jangan sampai terjadi lagi. Udah tahu di depan, di hadapan, ini musuhnya, siap. Drone-nya sudah tampak, begitu mau dieksekusi, telepon. Jangan lakukan, habis mental prajurit. Susah. Nah, sekarang mau apa? Urut satu-satu. Ketemu sudah kuat, lihat musuh begitu, jangan hilang mental. Oke, profesional, jalan. Wa ma dha'ufu wa mastakanu, jangan lemah. Jangan merasa kecil, jangan pesimis. Ya.
Sebab kata Allah, Nabi dulu pun berjuangnya begitu. Dihadapkan masalahnya seperti itu. Maka komandannya ketika di lapangan itu harus bangkit memotivasi. Situasi apapun tetap profesional. Ya, responsif, integratif, modern, adaptif, prima. Adaptasi dengan setiap lingkungan. Itu bahasa Quran. Kemudian apa yang terjadi? Kita tarik lagi, situasi-situasi itu muncul, termasuk ketika kita berjuang dalam kehidupan. Jangan dikira mencari nafkah itu mudah. Anda mau kerja ke lapangan, lamar sekali, balik lagi, 2 kali, balik lagi, jangan berhenti, siapkan diri kita. Ikut tender dalam dunia bisnis, bisa banyak terjadi. Al-Baqarah 155. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Ya, ada orang diuji dengan kekhawatiran, takut. Ada rasa takut tuh. Ju' lapar, wa naqsi minal amwal, harta berkurang, wal anfus sakit. Nah ini, wat thamarat. Itu di mushaf diartikan buah-buahan. Saya agak kurang sepakat karena agak kurang adil, cuma tukang buah yang diuji. Tukang sayur enggak. Maka cara mengartikannya pakai ilmu balaghah. Buah itu lahir dari bibit yang dirawat, tumbuh pohon ke atas, buah dipetik. Ada orang nanam, sudah lama dia rawat, besok-besok mau panen, malamnya panen diambil orang. Anda yang ikut tender, bikin studi disiapkan, sudah siap. Anda yang menang, proyek diserobot orang. Itu bisa kejadian. Nah kalau ada suasana seperti itu, mental orang hebat itu nggak jatuh terus. Siapkan lagi, profesional aja. Karena yang dicari pertama apa? Nah ini dia, mental pejuang itu dari awal yang dicari Allah ridha. Mau statusnya disebut pahlawan, jadi apa? Itu urusan lain, yang penting Allah ridha. Dunia itu otomatis akan ikut. Ingat, dunia seperti bayangan. Kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, dunia seperti bayangan, jangan dikejar, capek ngejar bayangan. Tuh pelari suruh ngejar bayangan tuh, finishnya bayangan ketangkep. Yang menang dapat haji gitu. Susah ngejar bayangan mah. Rumusnya apa? Gampang, berbalik, bayangan ikut. Balik ke akhirat, kejar orientasinya, nanti bayangannya akan ikut. Ya. Itu poinnya. Makanya orang-orang hebat yang meniatkan perjuangannya karena Allah, dunianya ikut, disebut pahlawan nasional, difasilitasi oleh Allah. Ada Anumerta Kopda Suparlan, itu orang hebat. Di lapangan berjuang, waktu di Timur Leste, waktu itu sudah terdesak, dia bentengi kawannya, bikin pasukan kecil, 5 dia tutup, teman-temannya selamat, habis ditembak dan sebagainya, tapi masih memegang bagian sangkurnya, masih menyerang musuh pada saat itu dan bisa menghabiskan beberapa musuh sampai di ujung akhir hayatnya. Yang ingin saya ceritakan bukan itu. Pangkatnya masih biasa, bukan pangkat tinggi. Tapi jauh setelah wafatnya beliau, karena niatnya untuk beribadah, melalui perjuangan membela bangsa negaranya, maka diabadikan namanya. Ya, kalau Anda masuk ke Separa, di Kopassus, di Kopassus di Batu Jajar itu ada masjidnya tuh, ada menara Suparlan, bikin masjidnya di situ dengan bagian dari namanya. Kalimat terakhir saat berjuangannya kalimat Allahu Akbar tuh, Allahu Akbar tuh mahal, Allahu Akbar sampai meninggal syahid, maka diabadikan namanya 5 kali sehari dalam adzan yang dikumandangkan di masjid yang dengan namanya. Di tempat semua pasukan khusus berlatih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu kalau tahu sejarah, di situ dikumandangkan, bukan cuma datang untuk sholat. Menggema itu namanya seperti sosok ini. Walaupun pangkatnya di dunia biasa, tapi menurut Allah sudah ini luar biasa. Allah berkehendak kun fayakun jadi. Memang baik jadi orang penting, tapi lebih penting jadi orang baik. Orang taunya cuma Hugeng, padahal lengkapnya itu Hugeng Iman Sentosa. Imannya disembunyikan terus, sampai meninggalnya baru dituliskan di batu nisannya. Pada hari ini telah aku buktikan bahwa imanku betul sentosa. Karena itu oleh Allah diabadikan sampai sekarang.
Kalau kita berjuang pakai iman, kesatria itu yang akan ditampilkan. Sampai sekarang keluarganya dirawat. Jenderal Sudirman diperhatikan, bahkan ada Sudirman Award. Kan sudah jelas tuh turunannya, tinggal kita ikuti saja. So Pangeran Diponegoro coba, sampai sekarang masih kita kenal jadi kodam di Kodam 4. Ya, nah teman-teman juga begitu, di keilmuan seperti itu. Al-Kindi, Al-Farabi, Al-Ghazali, Al-Khawarizmi, orangnya sudah tidak ada, sampai sekarang kita masih kenal. Kenapa? Karena lillah. Terus saya mau ngikutin tuh susah sekali, luar biasa. Buku ditulis dengan ikhlas. Imam An-Nawawi itu, saat beliau sudah menulis 1000 lembar, 1000 kertas. Ini kisah nyata. Saya mengajar di Malaysia di depan PM dan lain sebagainya itu tentang Imam Nawawi. Beliau sudah menulis 1000 lembar ilmu yang sangat mahal. Tiba-tiba minta pada muridnya, tolong itu hancurkan aja, buang semua. Karena saya merasa ada yang belum ikhlas yang saya tuliskan dari situ. Ada yang belum ikhlas. Ada orang pesantren di sini? Kan tahu jurumiyah ya? Kalau ngaji nahu itu, al-kalamu wal lafdzul murakkabul mufidu bil wad'i wa aqsamu thalathatun ismun wa fi'lun wa harfun. Ya? Amal ismu wa kalimatun dalat lamanan fi naqsi wa lam muqarran bi zamanin wad'an. Jurumiyah tuh. Son Haji, kenapa disebut jurumiyah? Itu dari nama peristiwa begitu beliau nulis itu untuk anaknya, beliau ingin tahu diridhoi Allah atau tidak. Maka tinta dari kertas itu dituliskan, lalu dibuang ke sungai begini. Beliau katakan jarmiyah, jarmiyah, air ngalir. Kalau Allah ridha, tintanya akan nempel terus. Kalau tidak ridha, tintanya akan terbawa air. Kalau kita mungkin air jangan ngalir, jangan ngalir. Beliau tidak, jarmiyah, jarmiyah, jarmiyah. Airnya mengalir terus, tintanya nempel terus, tidak luntur. Maka kitabnya dikenal dengan jurumiyah. Like and subscribe.